Yang menarik nih, ketika teknisi Anda masih pakai sendal jepit, kalau saya pribadi, saya nggak mau salon mobil harga 8 juta. MWOS, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda. 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 Halo, jumpa lagi dengan video MWOS Jakarta, video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang usaha cuci mobil dibahas di channel YouTube-nya MWOS Jakarta. Kali ini saya akan buat sesuatu yang agak berbeda sedikit ya. Saya di pinggir jalan raya, di seberang dari outlet cabang Sunter. Saya akan membahas sedikit tentang salon mobilnya MWOS. Ya mungkin ini akan jadi, kalau ramai mungkin akan jadi kontroversi. Karena saya akan mengomentari kualitas dan harga salon mobil yang ada di Jakarta. Jadi ada kualitas salon mobil yang saya komentari adalah MWOS ini kan selalu ada promo, dan dari list harga normalnya saya informasikan kalau coating di MWOS itu harga normalnya itu kurang lebih 3.800.000. Nah, kenapa ada diskon sampai 1,5 juta? Yang dipertanyakan orang adalah ini kualitas. Bagaimana dengan kualitasnya? Makanya ini akan saya bahas detail sekali. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa kenapa MWOS ini selalu kasih promo-promo harga yang sebenarnya tidak murah sih. Kalau menurut saya masih relatif tinggi juga harga yang di atas 1,2 juta. Karena ya kita tahulah kualitas obatnya. Jadi begini loh, realita yang kita sampaikan mengenai obat ini, kalau misalnya memang ketahanan obat produk untuk coating nih, contohnya itu untuk 6 bulan atau 1 tahun, ya kita nggak bisa bikin itu bisa bertahan 2 tahun atau 3 tahun, tidak seperti itu. Jadi memang realitanya kita sampaikan. Nah, kalau misalnya realitanya itu bisa bertahan 6 bulan, kita di angka 1,2 juta misalnya. Nah, itu bukan termasuk kategori yang murah juga, itu juga termasuk kategori ya pasaran lah. Salon mobil segitu ya, karena udah yang namanya coating itu udah pasti di paint correction gitu loh. Kalau misalnya nanti masalahnya hasilnya seperti apa itu kan bukan pihak workshop yang menilai, tapi itu customer. Nah, kalau memang dari kualitas itu tidak memenuhi syarat dan tidak memuaskan Anda, ya Anda tidak perlu kembali lagi. Kan itu aja nih yang jadi ukuran kita untuk memberikan servis gitu, MWOS. Yang saya mau bahas lebih jelas lagi, lebih detail lagi adalah tentang kualitasnya tadi. Banyak berkata bahwa kenapa ya kalau di workshop lain atau di detailing lain itu harga bisa sampai tinggi begitu, tapi di MWOS lebih murah-murah. Nah, pasti ini kualitasnya jelek gitu loh. Ini yang mau saya bahas. Ini ya pasti menarik sekali ini kalau saya bahas ya. Nggak apa-apa kalau misalnya sampai ada yang berkata MWOS ini gimana ya, kalau kita ibaratkan seperti ini deh, kita ibaratkan, saya sebut merek aja. Starbucks itu menjual produknya dengan mahal, sama-sama kopi itu, seperti itu. Ada yang mengibaratkan seperti itu. Sementara kopi yang dijual di Starbucks itu bisa dijual dengan harga 60 sampai 80 ribu, bahkan ada yang 100 ribu juga. Kalau tidak salah ada seperti itu. Nah, ada juga kopi yang sama-sama kopi dijual dengan harga yang 6 ribu, 8 ribu, seperti itu. Jadi bukan orang mengatakan MWOS ini menjual produk yang
dengan rata-rata kalau kita bikin perumpamaan kopi tadi, Embos jual yang kopi yang 6.000, berarti memang kualitas Embos nggak bagus. Kualitas itu ya dari segi pelayanan dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya orang menilai dengan di situ, nggak masalah sih orang menilai bahwa Embos memang tidak mampu menunjukkan kualitas, makanya Embos menjual produknya itu dengan murah seperti itu. Tapi kita mau pelajari, coba kita mau pelajari sama-sama ya, bukan saling menjelekkan, no, tidak seperti itu. Jadi setiap kita punya usaha cuci dan salon mobil, sebenarnya bukan dari kita sendiri sih yang bisa menilai kepuasan itu. Bukan dari kita sendiri yang bisa menilai, oh saya pemilik usahanya menilai, saya puas dengan usaha saya, enggak seperti itu. Jadi mampu menembus target atau tidak, itu aja sebenarnya yang harusnya menjadi ukurannya salon mobil kita. Ya kalaupun harga itu nanti di bawah, di atas pasaran, itu strategi masing-masing. Kan tidak ada pasar yang membuat atau memberikan aturan kepada kita bahwa salon mobil harus dijual seperti segini. Kalau misalnya nanti salon mobil Anda dijual di bawah atau di atas itu, Anda melanggar peraturan ini. Kan tidak ada seperti itu. Nah, kalaupun kita mau jual salon mobil itu murah, ya kalau rugi kan kita sendiri. Dan saya yakin setiap usaha nggak mungkin pengen rugi kan, begitu kan, gitu loh. Jadi kita juga ya pasti ada ambil untung untuk usaha itu gitu. Makanya saya sering katakan bahwa Embos tidak ngambil untung banyak-banyak loh gitu. Satu hal yang menarik Embosar, yang saya mau katakan di sini di konten ini adalah bahwa ketika kita bicara kualitas hasil, kualitas ya, saya menyoroti satu hal. Saya ini hampir 15 tahun di dunia detailing, cuci dan salon mobil. Hampir 15 tahun. Saya menyoroti satu hal ini yang sangat menarik bagi saya. Orang mungkin bisa mengklaim hasil kerja detailingnya memang benar-benar kualitasnya luar biasa, bisa sampai bertahan 5 tahun bahkan memberi garansi. Oke, itu nggak apa-apa, wajar-wajar saja. Walaupun saya punya titik satu hal untuk membuat itu, apa ya istilahnya, Anda bisa mengklaim hasil kerja Anda ini bertahan 5 tahun dan bahkan Anda memberi garansi. Tapi ada satu hal kelemahan juga di situ nanti. Tapi saya tidak mau bahas itu. Ya, saya mau clearkan saja itu. Tapi yang saya mau soroti di sini adalah bagaimana Anda mengelola pelayanan Anda melalui karyawan. Kalau orang mengklaim, mungkin orang lain mengklaim bahwa saya ini, saya ibaratkan sebagai penjual produk atau salon mobil yang mahal, Mas. Karena apa? Ya saya ibaratkan usaha saya ini seperti Starbucks gitu. Kalau di kopi ya, saya mampu menjual coating itu 8 juta, misalnya seperti itu. Dan orang mau datang ke tempat saya. Oke, nggak masalah. Itu nggak masalah. Itu strategi yang jitu menurut saya, strategi yang bagus sekali dan ya perlu dipelajari juga. Saya perlu belajar banyak juga gitu. Tapi saya melihat dari satu sisi yang mungkin orang jarang expose ini. Makanya saya katakan di video di awal ini bisa menjadi kontroversi ini kalau misalnya saya bisa buka ini gitu loh. Saya menyoroti teknisi Anda menjual coatingnya 8 juta itu seperti apa sih? Gitu loh. Saya lihat dari hal-hal kecilnya saja.
cara berpakaiannya seperti apa, terus cara melayani pelanggan itu seperti apa, profesionalnya seperti apa, orang-orang ini trainingnya itu seperti apa, dan sertifikatnya seperti apa di dunia detailing. Nah ini coba pertanyaan-pertanyaan ini kita gali nih. Kalau kita mau gali satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan yang tadi, ya ada beberapa hal yang bisa saya jawab. Karena saya sendiri tahu, saya banyak tahu ya detailer-detailer yang ada di workshop seperti itu, saya banyak tahu lah. Mereka itu kebanyakan memang bisanya dari otodidak, ya dari pengalaman bertahun-tahun mungkin, ya ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, bahkan ada yang 8 tahun seperti itu sudah pegang salon mobil seperti itu. Nah mereka dari pengalaman itulah mereka pindah sini, pindah situ. Nah ditemukan mungkin oleh owner-owner yang bisa menjual produk salon mobilnya senilai 8 juta mungkin seperti itu. Nah saya menyoroti dari satu sisi, kalau misalnya murah tadi disoroti dengan kualitasnya mutu kualitasnya baik atau tidak, ya dari hal ini saya juga bisa menyoroti dong, SDM Anda ini seperti apa sih? Kok Anda bisa menjual produk salon mobil Anda sampai 8 juta seperti itu? Apakah setelah 8 juta orang itu mau kembali lagi atau tidak? Nah sebenarnya itu sudah urusan kepuasan pelanggan ya, sama aja dengan jual murah tadi mau balik lagi atau tidak seperti itu. Tapi yang menarik adalah ketika teknisi Anda masih pakai sendal jepit. Ya, kalau saya pribadi saya nggak mau salon mobil harga 8 juta. Saya nggak mau. Kalau teknisi Anda masih pakai sendal jepit, bajunya acak-acakan dan lain sebagainya. Oh mas, nggak ada urusannya teknisi, pakaian teknisi dan sendal jepit teknisi itu dengan hasil kualitas salon. Ya nggak apa-apa. Misalnya memang nggak ada urusannya seperti itu, nggak apa-apa. Tapi kalau saya sendiri, saya harus salon mobil saya ini dengan harga yang 8 juta. Kalaupun saya punya uangnya ya, saya nggak mau. Kalaupun harga 8 juta atau 5 juta itu saya harus lihat kondisi teknisi Anda. Karena saya tahu teknisi itu kualitasnya seperti apa dan profesionalnya seperti apa. Oke ya, Mbosar ya. Oke Mbosar, mungkin itu saja video kali ini. Jadi perlu digarisbawahi, ini bukan tentang hal menyinggung sana menyinggung sini, bukan. Jadi saya mau buka aja wawasan kita tentang bagaimana kita ada di dunia salon mobil atau cuci mobil seperti itu. Jadi nanti tergantung pelanggan sih, semuanya balik lagi ke pelanggan. Kalau pelanggan puas dengan harga yang mahal tadi, silahkan. Pelanggan puas dengan harga yang murah juga silahkan. Nah, tapi kalau kita mengomentari kualitas, kalau murah kualitasnya berarti nggak baik. Kalau mahal berarti terlalu memeras orang. Nggak seperti itu juga, seperti itu. Jadi saya membuka ini supaya ada wawasan. Jadi pelanggan itu pasti akan banyak dihadapkan oleh pilihan dan mengambil yang terbaik untuk merawat mobilnya seperti itu. Ya, mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa kalau misalnya Anda suka, subscribe ya channel Embos Jakarta, terus nyalakan lonceng notifikasinya. Embos, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.